buat sama-sama, Bu. kehadirannya, Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Pak, titip Mas Teguh ya, Pak. Ya, Bu, ya, siap. Siap. Terima kasih. Masih baru, Bu, masalahnya, Bu. Maaf. Iya. Sama juga dengan Pak Agus nih, saya titip Mbak Silvi ya, Pak. Mbak Silvi, Mbak Silvi, Bu. Iya, Mbak Silvi. Ya, Bu, ya, Bu. Iya, saya nitip lah, saya kan coach ya, Pak ya. Sekarang saya titip ya. Oke. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Sunari. Sama-sama, Bu Mari. Sama-sama, ya. Sekarang kita masuk kepada, kita lanjutkan ya Pak Bangkit ya. Iya, monggo Pak. Ya, makasih Pak. Oke, kita masuk kepada peserta nomor 3 yaitu Triwingga Hasta Kusuma dengan mentor Pak Muntahar ya. Ya, Pak Muntahar. Pak Muntahar sudah ada? Oke. Selamat pagi Pak Muntahar, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Mary. Iya, senang berjumpa dengan Bapak ya. Alhamdulillah sehat semua toh. Ya Pak, kita dengan Bapak evaluatornya ini Pak Subangkit Mulyono Pak ya. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Mas Triwingga untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Waktunya paling lama 15 menit. Silakan, Wingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary Hasibuan, coach saya yang kali ini selaku moderator telah memberikan waktu pada saya. Izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya dan minta izin untuk share screen terlebih dahulu. Silakan, Mas Wingga. Sebentar. Ya, sudah terlihat. Ya, coba lagi ya. Ya Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Iya, bisakah dibesarkan gitu? Dibesarkan bisa nggak? Di-maximize? Ini paling maksimum ya? Ya, kalau memang paling maksimum ya udah nggak apa-apa. Tapi dibuat slideshow ya biar terbaca ya. Apakah iya, sudah? Terima kasih. Hingga sudah oke. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Saya kali ini akan membawakan rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 95 tahun 2021 oleh Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Jakarta yang berjudul Optimalisasi Prosedur Permintaan Pelayanan terkait operasional dan gangguan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menggunakan Service Desk Online tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Triwingga Hasta Kusuma, jabatan saya Pranata Komputer Ahli Pertama di instansi pemerintahan Kabupaten Rembang di unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Dari kelompok ini hanya saya yang bukan seorang pengajar, jadi mohon maaf apabila tata bahasa saya nanti blended. Terima kasih. Berikutnya profil tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rembang, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk menggunakan berdasarkan perda tersebut. Kemudian untuk tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Berikut adalah bagian susunan organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, dan berdasarkan surat keputusan Bupati Rembang, saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di bidang aplikasi informatika dalam seksi pengelolaan aplikasi teknologi informasi. Sebelah kanan adalah tupoksi seksi pengelolaan aplikasi teknologi informasi, dan yang saya sorot adalah layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi. Saya menyorot tupoksi yang ini karena berkaitan dengan judul yang akan saya angkat. Kemudian untuk visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengikuti visi misi dari Kabupaten, yaitu mewujudkan Rembang Gemilang tahun 2026. Gemilang kepanjangannya Gemati, Gampil, dan Gamblang. Itu bahasa Jawa. Kalau Gemati artinya setia, mengayomi, Gampil artinya gampang, dan Gamblang artinya transparansi. Untuk misi dari Kabupaten Rembang, misi pertama, mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi. Misi kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial. Misi ketiga, membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Misi keempat, mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal. Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sendiri, ikut berkontribusi pada misi pertama, yaitu mengembangkan profesionalisasi, modernisasi, organisasi, tata kerja birokrasi. Untuk nilai-nilai organisasi, yaitu integritas, disiplin, melayani, profesional, dan akuntabel. Latar belakang permasalahan yang saya angkat, seperti tupoksinya, Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam bidang teknologi informasi. Dalam bidang teknologi informasi, contohnya Dinas Komunikasi dan Informatika membuat aplikasi e-kinerja untuk sebagai sebuah perwujudan dari pelayanan kepada ASN se-Kabupaten Rembang, adalah aplikasi untuk pencatatan kinerja ASN se-Kabupaten Rembang. Dan kita juga memberikan pelayanan, yaitu tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi tersebut. Seperti misalnya trouble, aplikasinya ada bug-nya, atau juga ada pergantian tentang biodata pengguna. Dan selama ini yang terjadi, seperti laporan-laporan keluhan atau laporan yang lainnya, itu menggunakan media chatting. Seperti di gambar berikut, menggunakan WhatsApp, contohnya, atau Telegram, dan media chatting yang lainnya. Kita tetap melayani, tapi di sini saya mengambil judul ini karena menurut saya dari konsultasi dengan mentor, kalau kita melayani yang pengaduan melalui chatting, kemungkinan besar ada data yang hilang, seperti chat terhapus dan sebagainya. Maka itu akan menjadi sebuah masalah. Dan di sini saya mengangkat judul optimalisasi prosedur permintaan pelayanan terkait operasional dan gangguan aplikasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menggunakan service desk online tahun 2021. Kemudian identifikasi isu yang saya lakukan kemarin, yang pertama seperti judul saya, belum optimalnya prosedur dalam hal pelayanan
yakni penanganan dan bantuan teknis terkait operasional dan gangguan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Isu yang kedua, belum optimalnya sistem pencatatan absensi pegawai menggunakan alat elektronik berbasis jaringan internet. Isu yang ketiga, kurang optimalnya komunikasi antar ASN dikarenakan sistem kerja WFO dan WFA. Untuk isu kedua, penjelasannya, kita diterapkan sistem kerja WFO dan WFA, work from office dan work from home. Misalnya yang bagi ASN yang mendapatkan giliran work from home itu absensi menggunakan smartphone, menggunakan aplikasi yang kita buat. Dan ketika seperti kemarin itu jadwal WFH banyak karena PPKM level kita tinggi, jadi terjadi antrian, terjadi masalah dalam absensi melalui aplikasi yang kita buat. Dan yang untuk isu yang nomor 3, kurang optimalnya komunikasi antar ASN dikarenakan sistem kerja WFO dan WFH. Deskripsinya seperti, contohnya seperti apabila pegawai yang ingin mendapatkan tanda tangan dari atasan, itu merasa kesusahan karena kita belum menerapkan tanda tangan elektronik. Seperti itu. Dan identifikasi isu yang saya lakukan, yang pertama dengan mode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, mendapatkan nilai sekian, nilai 17 untuk isu nomor 1, nilai 16 untuk isu nomor 2, nilai 15 untuk isu nomor 3. Jadi isu yang saya angkat adalah isu yang nomor 1 dengan nilai tertinggi, yaitu nilai 17. Kemudian analisis menggunakan metode USG juga sama, isu nomor 1 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 11. Belum optimalnya prosedur dalam pelayanan yakni penanganan dan bantuan teknis terkait operasional dan gangguan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Berikut adalah diagram fishbone untuk menganalisis akar permasalahan dari isu tersebut. Dari faktor manusia, saya mendapatkan beberapa faktor, yaitu minat melaporkan keluhan secara klasikal rendah. Dan juga belum adanya front office atau helpdesk di unit kerja. Kemudian kebiasaan menggunakan aplikasi chatting dalam meminta layanan. Ini menjadi kebiasaan. Lalu faktor material, adanya kebutuhan tambahan sumber daya manusia untuk menjadi seorang admin apabila adanya front office atau helpdesk di dinas kita. Kemudian untuk faktor metode, belum ada sarana permintaan layanan secara digitalisasi. Yang kedua, belum ada prosedur permintaan layanan secara digitalisasi. Ini prosedurnya. Kemudian untuk faktor lingkungan, yang pertama kurangnya perhatian mengenai keadaan ini dan juga anggapan bahwa prosedur yang berjalan sudah cukup baik. Untuk campak jika tidak segera diselesaikan, yang pertama, kebiasaan permintaan layanan melalui aplikasi chat semakin berlanjut. Yang kedua, tidak adanya dokumen resmi, dan apabila ada dokumen resmi, itu dokumennya menyusul. Kemudian history chat bisa saja menghilang karena kita tahu aplikasi WhatsApp kalau sudah agak lumayan berat kita harus menghapus beberapa. Jadi itu tidak efektif menurut saya. Kemudian dampak yang terjadi berikutnya, kemungkinan terjadi tumpang tindih permintaan, atau kemungkinan terjadi double permintaan. Jadi permintaannya sebenarnya sama, tetapi yang meminta 2 orang. Misalnya seperti itu. Kemudian dampak yang berikutnya, kesulitan untuk menentukan prioritas.
apabila permintaan masuk secara bersamaan, pasti kita harus menangani semuanya dengan segera, dan itu menentukan prioritasnya juga susah kalau kita belum menganalisis level dari permintaan pelayanan tersebut. Dan juga kemungkinan bisa terjadi benturan jadwal. Kemudian karena sistemnya permintaan masih menggunakan aplikasi chatting dan kita menangannya di lapangan, bisa kemungkinan terjadi tindak penyelewengan prosedur, gratifikasi, ataupun pungli. Berikut, demikian dampak jika tidak diselesaikan. Kemudian rencana kegiatan yang saya buat. Kegiatan pertama, koordinasi atau konsultasi dengan mentor dan pihak terkait. Kegiatan kedua, analisis kebutuhan, pengumpulan informasi, dan referensi dalam merancang standar operasional prosedur atau SOP. Kegiatan ketiga, menyusun standar operasional prosedur permintaan pelayanan dengan mengacu pada referensi yang didapat disesuaikan dengan kondisi organisasi. Kemudian kegiatan keempat, mulai menyusun konsep rancangan aplikasi web untuk menampung keluhan permintaan layanan yang di sini nama lainnya service desk. Kegiatan kelima, digitalisasi prosedur permintaan pelayanan, penanganan dan bantuan teknis dengan membuat aplikasi web service. Di sini kegiatan kelima mulai membuat aplikasi berbasis web. Kegiatan keenam, yaitu evaluasi dan pemantapan aplikasi yang sudah dibuat. Kegiatan ketujuh, penyebaran informasi mengenai SOP dan aplikasi web yang telah disepakati melalui media web Dinkominfo Kabupaten Rembang. Dan kegiatan yang ke-8, mulai menyusun laporan aktualisasi rancangan. Antisipasi dan strategi menghadapi potensi kendala. Dari berbagai kegiatan yang akan saya lakukan, saya menganalisis adanya kendala yang bisa saja terjadi, yaitu dari koordinasi dan konsultasi dengan mentor, kemungkinan bisa terjadi kesibukan mentor atau pihak yang terkait yang tidak bisa ditinggalkan. Dan untuk solusinya, mungkin mengkomunikasikan untuk mengatur jadwal bertemu sebelum saya berkonsultasi. Kegiatan kedua, analisis kebutuhan. Kemungkinan risiko yang terjadi sulit mendapatkan referensi dan informasi. Kemudian solusinya memperbanyak koordinasi dengan pihak terkait yang sudah menguasai dalam pembuatan SOP. Kemudian kegiatan yang ketiga, menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Kendala yang kemungkinan terjadi adalah sarana dan prasarana atau gangguan teknis. Untuk solusinya, melakukan backup data dan mengecek sarana prasarana terlebih dahulu. Untuk kegiatan yang keempat, menyusun konsep rancangan aplikasi. Kemungkinan kendalanya terbatasnya referensi dan informasi yang didapatkan untuk merancang aplikasi. Dan solusinya menerapkan sistem SDLC, yaitu sistem development life cycle. Kemudian kegiatan berikutnya, digitalisasi prosedur permintaan pelayanan, mulai membuat aplikasi web, dan risiko yang kemungkinan terjadi, kendala yang kemungkinan terjadi, sarana dan prasarana atau gangguan teknis, seperti pada kegiatan yang sebelumnya. Dan solusinya seperti pada kegiatan yang sebelumnya juga melakukan backup data dan mengecek sarana prasarana terlebih dahulu. Kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi aplikasi yang sudah dibuat. Kemungkinan kendala adalah tingkat kehadiran pihak terkait atau tester atau user. Dan solusinya adalah membuat angket digital. Kemudian penyebaran informasi mengenai SOP. Kemungkinan kendalanya adalah sarana prasarana juga. Dan solusinya sama seperti di atas, melakukan backup data dan mencek sarana prasarana terlebih dahulu. Dan untuk kegiatan yang terakhir, penyusunan laporan aktualisasi rancangan, kemungkinan kendalanya adalah sarana dan prasarana juga gangguan teknis.
Kemudian penjelasan untuk kegiatan 1, yaitu melakukan koordinasi atau konsultasi dengan mentor dan pihak terkait. Yang dengan tahapan kegiatan yang pertama, meminta izin kepada atasan. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan aktualisasi. Yang ketiga, menjelaskan kembali rancangan aktualisasi. Yang keempat, identifikasi permasalahan. Dengan output, yang pertama, persetujuan izin dari atasan. Yang kedua, tersampaikannya maksud dan tujuan. Yang ketiga, adanya arahan dari atasan atau mentor. Yang keempat, hasil identifikasi permasalahan. Nilai-nilai dasar aneka yang terkait pada kegiatan ini, yang pertama akuntabilitas, yaitu jujur dan bertanggung jawab, jujur menjelaskan maksud dan tujuan aktualisasi, serta bertanggung jawab pada tujuan aktualisasi. Yang kedua adalah nasionalisme, berkonsultasi atau bermusyawarah. Yang ketiga etika publik, dalam berkonsultasi diharapkan dengan kesopanan. Yang keempat, komitmen mutu, yaitu inovatif dan optimal. Yang kelima, anti korupsi, yaitu berterus terang, menggunakan waktu dan tempat untuk melakukan aktualisasi. Kedudukan dan peran ASN adalah Board of Government, yaitu koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Untuk kegiatan yang kedua, analisis kebutuhan pengumpulan informasi dan referensi dalam merancang standar operasional prosedur. Tahapan kegiatan, merangkum permintaan yang sering terjadi. Yang kedua, menganalisis tingkat prioritas. Kemudian menganalisis kebutuhan operasional. Kemudian mengumpulkan referensi tentang SOP dari berbagai sumber sebagai pedoman. Outputnya, terkumpulnya informasi permintaan yang paling sering yang kita tangani, kemudian tabel level kepentingan, tingkat kesulitan pelayanan, dan lama waktu melakukan pelayanan. Kemudian daftar kebutuhan pelayanan dan referensi SOP. Nilai dasarnya sama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebenarnya nilai dasarnya dari tahapan kegiatan dengan sub-sub kegiatan ada berbagai nilai dasar aneka yang saya rangkum menjadi satu di sini. Jadi kelima-limanya masuk di sini. Dan kedudukan peran ASN Board of Government, yaitu koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Kemudian tahapan yang ketiga, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, permintaan pelayanan dengan mengacu pada referensi yang didapat dengan kondisi organisasi. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan aplikasi seperti Microsoft Office, terus peralatan yang lainnya, komputer, dan sebagainya. Yang kedua, menyusun draft SOP. Yang ketiga, menambahkan detail-detail yang merujuk dengan referensi yang didapat. Yang keempat, mencetak draft SOP. Yang kelima, mengkonsultasikan draft SOP layanan. Yang keenam, evaluasi. Dan yang ketujuh, meminta persetujuan atasan tentang SOP yang sudah dibuat. Outputnya didapatkan rancangan sesuai standar penyusunan SOP yang tetap merujuk pada referensi yang diperlukan. Kemudian yang kedua, draft bentuk file dan cetak. Yang ketiga, hasil konsultasi dan evaluasi. Yang keempat, terverifikasinya lembar persetujuan apabila sudah dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dari atasan. Nilai-nilai dasar yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yang pertama pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik, dan yang kedua Board of Government, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, menyusun konsep rancangan aplikasi web untuk menampung keluhan atau permintaan. Kegiatannya yang pertama mencari referensi web lain. Yang kedua merencanakan alur proses bisnis aplikasi. Yang ketiga mengkonsep GUI, Graphical User Interface dari aplikasi atau tampilan. Yang keempat menentukan framework yang akan digunakan. Outputnya didapatkan referensi yang baik, dokumentasi flowchart dari proses bisnis, draft tampilan GUI, kemudian didapatkan framework yang tepat. Nilai dasar aneka sama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.
Anti korupsi di sini saya tekankan menggunakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. Kedudukan dan peran ASN adalah pelayanan publik karena kita membuat aplikasi berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu digitalisasi prosedur permintaan pelayanan, penanganan, dan bantuan teknis dengan membuat aplikasi. Tahapan kegiatan menyiapkan sarana prasarana, yang kedua mulai membuat aplikasi web, kemudian melakukan uji coba aplikasi web, yang keempat menetapkan domain web. Outputnya tersedia service desk Rembang, yang kedua hasil uji coba, ketiga database yang rapi dan aman, empat jejak digital yang tersimpan. Nilai-nilai dasar aneka sama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang saya tekankan di sini adalah etika publik, yaitu membuat aplikasi sesuai dengan dunia kerja. Kedudukan dan peran ASN yaitu pelayanan publik. Kegiatan keenam, evaluasi dan pemantapan aplikasi service desk Rembang yang telah dibuat. Tahapan kegiatan menyiapkan sarana prasarana evaluasi, yang kedua koordinasi dengan mentor, yang ketiga meminta user untuk testing, yang keempat merangkum hasil evaluasi. Outputnya daftar checklist, surat pemberitahuan kepada OPD lain, catatan hasil evaluasi, mengetahui kekurangan yang ada. Nilai-nilai dasar aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Kedudukan dan peran ASN, pelayanan publik, dan board of government, karena kita akan melakukan testing uji coba. Kegiatan ketujuh, penyebaran informasi mengenai SOP dan aplikasi web yang telah disepakati melalui media web Dinkominfo Kabupaten Rembang. Tahapan kegiatan menyiapkan media untuk publikasi. Yang tahapan kedua menuliskan SOP yang telah disepakati. Tahapan ketiga membuat panduan penggunaan service desk berupa gambar ataupun video, bisa juga berupa buku. Yang keempat melakukan upload SOP dan panduan aplikasi ke media publikasi. Outputnya screenshot hasil publikasi dan panduan aplikasi dalam bentuk cetakan, file, gambar, ataupun video. Nilai-nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kedudukan dan peran ASN, pelayanan publik, dan board of government. Kemudian kegiatan yang ke-8, yang terakhir, penyusunan laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan menyusun laporan aktualisasi, kemudian koordinasi dengan mentor, evaluasi hasil laporan, dan menyampaikan hasil aktualisasi. Outputnya laporan aktualisasi. Untuk nilai-nilai dasar aneka, semuanya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan kedudukan ASN juga tiga-tiganya, yaitu manajemen ASN, yaitu disiplin, integritas, bertanggung jawab dengan laporan. Kemudian pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan publik, dan whole of government, yaitu koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas. Untuk materi rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar ASN aneka, saya mendapatkan nilai total 135 dengan jumlah aktualisasi per mata pembelajaran untuk akuntabilitas 33, nasionalisme 19, etika publik 20, komitmen mutu 29, dan anti korupsi 34. Kemudian untuk rencana jadwal kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Selama 30 hari sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021. Dan komitmen saya berkomitmen akan melaksanakan rancangan aktualisasi saya di tempat kerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Tanda Triunggas Takusuma. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Mas Wingga buat presentasi aktualisasinya ya. Nah, sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Mentor, Pak Muntahar, untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasinya Mas Wingga. Silakan Pak Muntahar. Baik, terima kasih Bu Heri dan Pak Bangkit. Saya agak penasaran dengan Pak Bangkit. Ini nyun sewu, Pak Bangkit saudaranya Cak Lontong apa enggak ya Pak? Kok nada suaranya mirip. Saya sedikit
komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Wingga yang jabatannya memang adalah seorang ahli Pranata komputer yang dalam hal ini output pekerjaannya diantaranya melakukan analis, kemudian kajian dan penyusunan aplikasi terkait yang ada yang menjadi kebutuhan di Pemda Kabupaten Rembang. Isu yang disampaikan oleh Mas Wingga tadi memang sejalan dengan tugas di dinas kami terkait dengan reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dengan Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang kemudian di dalam turunannya itu telah dikeluarkannya Permenpan 59 tahun 2000 mengenai pemantauan dan evaluasi SPBE. Ada 4 domain terkait dengan pemantauan dan evaluasi SPBE, diantaranya kebijakan internal, kemudian tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta layanan SPBE. Di dalam domain manajemen SPBE itu ada aspek penerapan SPBE. Yang di dalam penerapan SPBE itu ada indikator yang harus kami lakukan untuk dievaluasi oleh kementerian adalah mengenai manajemen layanan SPBE. Di dalam manajemen layanan SPBE itu digambarkan bahwa layanan manajemen SPBE itu merupakan suatu rangkaian proses pengembangan aplikasi, kemudian pemeliharaan aplikasi dan infrastrukturnya, serta penanganan terhadap gangguan. Jadi yang konsep terhadap yang disampaikan oleh Mas Wingga mengenai bagaimana nanti dia rencananya mau membuat sebuah layanan gangguan itu bagi kami memang sangat bermanfaat dan termasuk menjadi prioritas di unit kerja kami. Karena sebagaimana yang kita lakukan setiap hari, kami di Kominfo itu banyak sekali melayani Pemda, kemudian melayani OPD terkait dengan IT yang kami kelola. Misalnya ada gangguan jaringan, kemudian ada gangguan-gangguan terkait aplikasi yang ada di sistem cloud kami. Bagaimana kemudian ada request terhadap layanan jadwal untuk melakukan virtual meeting melalui Zoom. Itu kadang-kadang memang kami sebagai koordinator itu seringkali kesulitan untuk melakukan koordinasi karena kebanyakan dari teman-teman di OPD itu menggunakan media chat, media WA yang disampaikan langsung kepada operator. Dan kami sebagai koordinator yang seringkali harus melakukan secara rutin menanyai dari operator, dari staf-staf kami itu tindak lanjut terhadap request-request itu. Jadi kalau ada sebuah aplikasi yang kami sebagai koordinator itu bisa memantau request yang masuk mengenai apa melalui sebuah aplikasi dan kami terus pantau bagaimana tindak lanjut dari staf-staf kami, itu memang sangat bagi kami itu akan sangat menunjang kinerja dari layanan-layanan yang ada. Kemudian yang berikutnya produk yang oleh Mas Wingga itu nanti yang bagi kami nanti yang ada itu secara umum gambarannya ada dua. Yang pertama adalah aplikasi. Jadi di aplikasi itu nanti harus memang nanti kami juga ikut memantau juga bagaimana aplikasi itu memenuhi kebutuhan kami, bagaimana nanti gambaran dashboard dan notifikasi terhadap layanan-layanan itu nanti bisa kami pantau melalui sebuah aplikasi. Di samping itu juga nanti Mas Wingga juga harus membuat sebuah SOP. Ini penting sekali karena di dalam SOP itu nanti akan jelas bagaimana seorang di unit kerja yang lain untuk melakukan permohonan ke aplikasi itu caranya bagaimana. Di samping itu juga tindak lanjut terhadap semua input, semua masukan dari yang ada di aplikasi itu oleh dari tim kami itu nanti harus bagaimana, termasuk menjadi catatan adalah waktu standar yang harus dilakukan oleh operator kami untuk menangani sebuah gangguan.
Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, Bu Mary, kemudian Pak Bangkit, mohon bimbingan dan arahan kepada Mas Wingga agar output yang mungkin menjadi sebuah kebutuhan urgent bagi kami itu nanti outputnya memang benar-benar bagus dan dapat kami gunakan dengan optimal. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muntahar buat penguatannya terhadap Mas Wingga ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada Bapak Evaluator, Bapak Penguji Pak Bangkit untuk memberikan masukan, arahan, mungkin pertanyaan kepada Mas Wingga. Silakan Pak Bangkit. Silakan Pak. Halo Pak Bangkit. Masih di mute, Bu, sepertinya. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Ya, sudah. Dari Pak Muntahar itu nama pahlawan serangan umum 1 Maret waktu Ibu Kota Jogja itu terkenal dengan tentara yang tidak mempan senjata. Jadi sakti lah, bahasa Jawanya sakti itu. Oke, terima kasih Pak Muntahar. Langsung saja ke Mas Wingga. Mas Wingga, saya ngomentari dulu tentang judul. Judulnya ya, itu lokasi, variabel lokasi itu ada di Dinas Komunikasi. Oh. Nah, jadi contohnya gini, prosedur, optimasi prosedur permintaan pelayanan terkait operasional dan gangguan aplikasi yang dikelola, ya, operasi aplikasi, gangguan aplikasi melalui atau dengan service desk online tahun 2021 di itu. Jadi variabel lokasi itu paling akhir. Lokasi ya, lokasi logus. Ya, Dinas Komunikasi dan Kominfo itu yang terakhir. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang itu terakhir penempatannya. Iya Bapak, siap Bapak. Oke, yang kedua, kami biasanya di sini judul itu semuanya huruf kapital, huruf besar semua. Oh iya. Ya, ini teman-teman yang lain juga tadi kapital semua ini kecil ini. Ya, judul kecil, judul biar mantap gede. Tapi memang ini panjang sekali sih, saya nggak bisa disingkat ya. Iya Bapak. Kemudian yang kedua, saya melihat dalam kegiatan itu seperti yang tadi Mbak Silvi dan Mas Teguh tadi, Anda juga merencanakan untuk mengkaitkan atau keterkaitan kegiatan dan aneka. Sampai ada metriknya tadi kan, berarti itu kalau tidak disimpulkan nanti sejauh mana keterkaitan kegiatan dan aneka, ya kan, itu sayang. Saya sarankan tujuannya ditambah tentang keterkaitan atau implementasi aneka pada kegiatan itu, ya kan, karena itu jadi gongnya lancar ini, ya kan, sehingga nanti kegiatannya sudah ada aneka sampai dengan pengukurannya yang diukur jumlah unsur-unsur aneka yang diterapkan di semua kegiatan, ya kan, tadi mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 8 itu berapa tadi, ya kan, itu jumlahnya bukan per kegiatan ya, jumlahnya itu per aneka. Jadi akuntabilitas berapa, ya kan? Iya Bapak. Nasionalisme berapa? Ya, kemudian etika publik berapa sampai dengan anti korupsi berapa. Jadi nanti di total jumlahnya dari aneka berapa. Sehingga pada saat penerapan nanti di kesimpulannya akuntabilitas sekian persen, nasionalisme sekian persen, dan seterusnya. Kalau jumlahnya Anda kan kegiatan ada berapa unsur aneka kan gitu. Iya, yang di jumlah itu, ya yang di jumlah itu akuntabilitasnya berapa, nasionalnya berapa dan sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti bisa dipresentasikan pada saat kegiatan Anda mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir. Ya, ini yang kedua. Saya ingin tanya, nah yang ketiga itu, ketiga.
Nilai organisasinya apa? Ada nggak di Dinas Kominfo? Nilai-nilai organisasi. Untuk di Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri itu tidak ada nilai organisasi, belum ada Bapak. Saya tanyakan kemarin, ini saya sudah tanyakan kepada rekan di BKD, nilai organisasinya seperti ini, integritas, Kalau disiplin, misalnya melayani, tidak ada, profesional. Iya Bapak. kalau misalnya tidak ada, Anda mengisi kolom metrik 3 yang terakhir, penguatan nilai-nilai organisasi gimana nanti pakai apa? Maka dari itu Bapak, ini nilai organisasi sangat saya perlukan untuk menyusun nilai-nilai penguatan organisasi itu di metrik Bapak. Tapi ada nggak sejenis nilai organisasi? Misalnya etos kerja, misalnya gitu, di kantor itu. Mungkin nanti saya tanyakan lebih lanjut kepada bagian yang bersangkutan Bapak, nanti supaya saya juga bisa lebih jelas. Ya karena ini dipakai untuk ngisi kolom terakhir metrik 3. Iya. Jadi kalau nggak ada nilai organisasi, kita bisa menggunakan etos kerja, kita bisa menggunakan slogan dan sebagainya kan. Iya, yang hubungannya dengan organisasi itu semakin kuat. Budayanya ada budaya dan sebagainya. Oke, tolong nanti itu dipikirkan tentang sesuatu yang terkait dengan nilai organisasi, penguatan nilai organisasi. Ya tidak langsung di SK-nya tidak ada, carikan yang sekiranya memang bisa dipakai, misalnya iman, takwa, profesional, saintis dan sebagainya, apalagi hubungannya dengan Kominfo, jauh dari hoax dan sebagainya kan gitu. Ya, siap Bapak. Oke, kemudian yang keempat ini yang saya pertanyaan, kalau yang tadi saya nggak komentari, ya kan? Kalau apa bedanya AKPL dengan USG dari tulisan Anda? Kalau misalnya gini terjadi, isu yang Anda identifikasi cuma 3, ya kan? Iya Bapak. Terus Anda KPL, dilalah kebetulan yang prioritas karena menggunakan kuantitatif ini, yang prioritas nomor 1. Kemudian 3-3-nya Anda USG lagi, yang prioritas nomor 3 misalnya, yang Anda pakai yang mana? Saya mohon maaf, saya tidak terpikirkan tentang hal itu sebelumnya. Di sini saya menggunakan 2 metode, APKL dan USG. Saya mendapatkan nilai yang tertinggi itu yang hanya 1. Jadi seperti itu belum saya pikirkan. Ya, karena aslinya, mohon maaf, saya membaca ini kalau boleh sombong. Iya Bapak. Saya dulu sebagai anggota tim konsultan IPB, ya kan, ini memang ada gini, kalau AKPL itu sifatnya tidak kuantitatif, tidak dinilai dengan linkers, tapi dinilai dengan makro atau kualitatif, seperti yang teman saudara sebelumnya itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat gitu, sehingga isinya cuma yes or no, ya kan, di mana ada satu yang tidak bisa, misalnya tidak layak. Nah, tidak layak, ya sudah berarti tidak memenuhi syarat. Atau mungkin tidak kelayaan, tidak memenuhi syarat. Berarti dari 4 itu 1 pun tidak layak, berarti tidak terjawab dengan yes, maka jadi tidak memenuhi syarat. Jadi yang dimasukkan ke USG itu yang memenuhi syarat saja. Ya kan? Jadi kalau seperti ini kan bingung Anda. Di AKPL yang prioritas nomor 1. Di USG nomor 3. Saya mau yang dipakai yang mana? lingkar semua soalnya. Makanya yang AKPL itu sifatnya sebetulnya aslinya itu untuk nyaring. AKPL untuk nyaring. Sehingga misalnya seperti bulan Bu Mary juga tadi malam ikut rapat, itu diidentifikasi isu, itu dapat banyak. Dapat 12, 1, 13 nggak apa-apa. Ya kan? Karena didapatnya itu kan dari ranah manajemen ASN, WUG atau pelayanan publik. Di luar dapat banyak. Yang manajemen ASN dapat 3, yang WUG dapat 4, yang pelayanan dapat 7, jumlahnya sampai 14. Enggak apa-apa. Baru digunakan AKPL yes or no, kualitatif. Ya kan? Nanti akan muncul yang memenuhi syarat. Yang syarat itu misalnya tinggal
4. Ya sudah, yang 4 itu yang di USG. Jadi sebetulnya kalau identifikasi isu cuma 3 itu langsung USG juga nggak apa-apa. Ya kan? Apalagi 2 USG langsung nggak apa-apa. Tapi kalau 7, 8 sampai 20 sekalipun di AKPL dulu kan gitu. Ya kan? Nah, ini Mas Wingga ya. Jadi AKPL itu untuk penyaringan tahap awal sebelum masuk USG. Nah, di USG itulah nanti prioritas satunya menjadi isu terpilih. Oke ya, gitu. Ini yang tadi, jadi nanti silakan diperbaikinya gimana. Yang AKPL itu dihapus saja atau diganti dengan contrengan dan strip, silakan. Iya Bapak, siap Bapak. Jangan double, ya kan? Itu. Kemudian kembali lagi sini, isu itu diambilnya dari agenda 3, manajemen ASN, BOG dan BOG. Nah itu kan, itu jelas. Jadi agenda 3 itu tidak dimasukkan ke kegiatan. Setahu saya tidak gitu. Anda tadi setiap kegiatan Anda lihat ini termasuk BOG atau termasuk manajemen ASN atau termasuk apa? Pelayanan publik, ya kan? Jadi agenda 3 itu gunanya untuk mencari isu-isu yang ada di kantor Anda, yang ada di unit kerja Anda. Ya, Bapak. Sehingga di paparan Anda saya nggak tahu, belum baca yang PDF, apakah setiap kegiatan itu Anda soroti dengan agenda 3? Setahu saya ada beberapa Bapak di poin-poin awal, yang di selanjutnya tidak. Ya makanya itu. Jadi isu itu sumbernya dari agenda 3. Sumbernya. Kalau agenda 3 tidak untuk menyoroti kegiatan. Kegiatannya pakai aneka, pakai visi misi atau tupoksi, dan juga pakai nilai organisasi. Nyorotnya pakai itu. Oke ya. Jadi nah, kemudian ini agak banyak ini ya. Kemudian sekilas SOP ya. SOP bukan tugas Anda. Anda hanya membuat draft. Ya kan? Jadi di langkah keberapa tadi mau menyusun SOP itu tolong ditambah dengan draft. Menyusun draft SOP. Karena nanti yang menjadikan itu SOP dan tidak itu bukan Anda, tapi kepala kantor. Ya kan? Nah, oleh karena itu sebetulnya SOP itu berbeda dengan manual book. Jadi kalau kaitannya dengan aplikasi, mungkin tidak SOP, mungkin manual book, mungkin ya. Saya nggak tahu Pak. Itu. Manual kalau book, panduan aplikasi. Aplikasi kan. Ya, kemudian ini saya tadi juga nggak begitu delok yang pertama kedua. Fishbone itu kok berhenti tadi untuk apa? Fishbone itu apa, Mas? Untuk menganalisis penyebab, Pak. Kalau sudah teranalisis, itu diapakan? Kita cari dampak-dampak apabila tidak segera diselesaikan, Bapak. Terus kalau misalnya sudah ketemu dampaknya, kemudian dari penyebab-penyebab tersebut kita cari solusinya, Bapak. Nah, gitu. Jadi fishbone itu sebetulnya dipakai untuk mencari solusi. Iya. Ya ini saya tidak tahu, malah nanti saya mohon Bu Mary, di kantor kami itu ada 2 pendapat di kami. Pendapatnya gini, fishbone itu kan muncul beberapa penyebab. Itu kalau dulu itu zaman Spala, yang dicari cuma satu penyebab yang paling dominan itu apa? Paling utama apa? Dari penyebab paling utama itu dimunculkan alternatif solusi. Nah, alternatif solusi dinilai kembali, ada alatnya. Nah, sekarang tadi yang Mas Wingga tadi penyebab yang ditulang ikan fishbone tadi itu tidak ada yang ditunjukkan penyebab utamanya apa, ya kan? Atau muncul solusi, ya kan? Harusnya tidak langsung solusi, harusnya dilihat penyebab utamanya apa, solusinya bagaimana, kan gitu kan harusnya. Jadi kita tidak tahu. Jadi ada satu jembatan yang belum tertulis di situ, yaitu penyebabnya apa. Mungkin dari Mbak Silvi tadi yang kurang jelas ya, yang Mas Teguh tadi, setelah fishbone, ada enggak statement bahwa
penyebab utama adalah ini, sehingga solusinya ini. Langsung juga silakan, atau pakai analisis lapisan juga boleh. Karena dari penyebab utama itu muncul alternatif solusi. Ini yang bisa biasanya kita pakai M5, mudah dari teknologinya, murah dari anggarannya, mendesak dari waktunya, kemudian manusia dari SDM-nya, dan prediksi manfaat. Itu yang ditapis dari itu. Tapi kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Namanya professional judgment. Boleh seperti itu. Saya kira itu sudah ya, sudah 7 itu. Terlalu banyak ini. Banyak yang maaf ini Bu Mary, saya juga sering-sering kalau sudah gedebus itu. Ya, kami kira gitu aja Bu Mary, moga-moga saya tidak membuat bingung, tapi malah moga-moga membuat clear lah. Kami kembalikan ke Bu Mary. Baik, terima kasih Pak Bangkit buat masukan dan arahannya untuk Mas Wingga ya. Sekarang Mas Wingga berikan tanggapan terhadap masukan dan arahan dari Pak Bangkit. Silakan Mas Wingga. Terima kasih untuk waktunya Ibu Mary. Tanggapan dan masukan dari saya, dari arahan dan masukan Pak Bangkit. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya tidak merasa terkritik atau yang lainnya. Saya malah merasa terbantu Bapak. Saya jadi lebih paham tentang metode APKL dan juga lebih paham tentang Fishbone. Dan mungkin masih banyak ilmu yang kurang dari saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bapak dan semuanya. Dan seperti itu, terima kasih. Sampun Ibu. Oke, terima kasih Wingga. Jadi apa yang diminta masukan dan arahan dari Bapak Pemuji, sudah Wingga catat? Sudah Ibu, sudah saya catat. Nanti dilaksanakan ya. Siap. Oke, sekarang tutup presentasinya Wingga. Silakan ditutup Mas Wingga presentasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada saya untuk presentasi. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga saya bisa melaksanakan aktualisasi dengan baik dan optimal. Terima kasih Bapak Bangkit, terima kasih Ibu Mary, terima kasih semua ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kasih applause dong buat Mas Wingga atas rancangan aktualisasinya. Tetap semangat. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kepada ini Mbak ya, Huma. Mbak Humaretus Jahro ya. Angel namanya. Mbak Jahro lah ya saya panggil ya. Pak Muntahar, terima kasih ya Pak. Ya Bu, mohon izin juga untuk meninggalkan yang lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita panggilkan Jahro ya untuk memberikan presentasi. Iya Ibu. Presentasinya waktunya 15 menit. Ini Pak Siamtono sudah ada? Oke. Sudah Ibu. Selamat pagi Pak. Panggilannya apa Pak? Pak Tono ya Pak? Dibuka Pak Amyutnya. Pak, suaranya belum ada Pak. Pak Tono. Amyutnya dibuka. Ya. Ada tidak isu yang memenuhi syarat, yaitu undang-undang 5 proses formulasi dan keterangannya sama-sama Pak Jahro, suaranya dari Pak Jahro ya? Ini dari sebelah Bu. Ada yang sedang Ngajar. presentasi juga. Oke. Sedang seminar. Oke. Pak Siamtono. Ya. Apakah Bapak mendengarkan suara saya? Ya. Ya, selamat pagi ya Pak. Ini masih pagi. Selamat pagi.
Ya, senang bertemu dengan Bapak. Saya mendengarkan suara Bapak dengan jelas. Oke, Pak ya. Mungkin ditutup Pak Syamtono anunipun. Diamut dulu. Ya. Ya. Terima kasih. Ini Pak Bangkit, ini dari Mbak Jaro ini suaranya. Oh, dari Pak Jaro, dari Mbak Jaro. Iya. Kalau ya. Oh iya. Inilah Pak ya, namanya daring ya. Ya udah. Memulai saja. Terima kasih Mbak Jaro, silakan share presentasi rancangan aktualisasinya. Waktunya 15 menit. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Ibu Mary. Izin share screen, Bu. Silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Subangkit Mulyono MED, yang saya hormati Ibu Mary Hasibuan SPD MAP selaku coach dan moderator, dan yang saya hormati Bapak Syamtono SPD selaku mentor atau kepala sekolah di SD Negeri Ambal Geprek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humairatus Zahra, NIP 1196-12-2020-12-2018 dari kelompok 4 angkatan 95. Untuk judul rancangan aktualisasi saya adalah peningkatan kemampuan menghafal surat pendek Al-Quran peserta didik kelas 4 melalui metode Tikror di SD Negeri Ambal Geprek, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen tahun 2021. Profil organisasi SD Negeri Ambal Geprek terletak di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, berdiri pada tanggal 1 Agustus 1925. Adapun visi dan misi SD Negeri Ambal Geprek. Visi SD Negeri Ambal Geprek terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, berprestasi, sadar lingkungan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan berakhlakul karimah. Adapun misinya salah satunya mempersiapkan peserta didik agar menjadi generasi atau penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi SD Negeri Ambal Geprek dengan kepala sekolah Bapak Syamtono SPD, sedangkan saya sebagai guru PAI. Selanjutnya, analisis. Selanjutnya, analisis isu. Berdasarkan konsultasi dan pengamatan saya selama saya mengajar di SD Negeri Ambal Geprek, terdapat beberapa isu yang saya temukan. Pertama, masih rendahnya kemampuan hafalan surat pendek Al-Quran peserta didik kelas 4. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan hafalan doa harian peserta didik. Dan yang terakhir, masih rendahnya kesadaran sholat jamaah peserta didik. Kemudian isu-isu tersebut saya analisis menggunakan lapisan isu APKL atau biasa dikenal dengan aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Ditemukan bahwa semua isu tersebut memenuhi kriteria. Kemudian isu tersebut saya analisis kembali menggunakan teknik analisis USG dan diperoleh bahwa core isunya adalah masih rendahnya kemampuan menghafal surat pendek Al-Quran peserta didik. Analisis penyebab isu. Saya menganalisis penyebab core isu menggunakan diagram fishbone. Dari diagram ini dapat dilihat penyebab utama dari core isu tersebut. Yang pertama dari main atau sumber daya manusia, yaitu guru belum merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian dari metode pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan tidak ada target hafalan terutama dalam hafalan surat pendek. Terus dari material atau sarana dan prasarana,
media pembelajaran masih kurang mendukung karena di SD saya untuk proyektor itu jumlahnya juga masih terbatas. Jika guru mau melakukan presentasi